Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd. Segala puji tentunya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, orang yang paling sempurna, manusia terbaik dalam sejarah hidup manusia, yang semua pensifatan Rasul-Rasul yang mempunyai keistimewaan semuanya dimiliki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ayub dipuji oleh Allah akan kesabarannya, maka Rasulullah pun juga punya kesabaran sebagaimana yang dimiliki oleh Ayub. Ketika Nuh dipuji oleh Allah akan durasi dakwah yang begitu panjang, maka Rasul pun juga dipuji oleh Allah dengan dakwah yang terus menerus, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam dipuji oleh Allah dengan keberanian dakwah beliau, maka Rasul pun juga dipuji oleh Allah dengan semua keberanian yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tak kala Yusuf alaihissalatu wassalam punya ketampanan separuh dari dunia, maka Nabi SAW pun punya ketampanan separuh dari dunia. Semua keistimewaan para Rasul itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar Rasul adalah manusia, Nabi dan Rasul terbaik dalam sejarah hidup manusia. Orang yang pertama nanti mengetuk pintu sorga, sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, Taraktul bab min abwabil jannah, saya akan mengetuk pintu dari pintu-pintu sorga. Maka Nabi SAW kemudian menceritakan, dibukakanlah pintu sorga untuk aku, kata Rasul. Maka malaikat berkata, malaikat yang menunggu pintu sorga berkata, sebab engkaulah wahai Muhammad, aku diharamkan oleh Allah untuk membukakan pintu sorga ini kecuali engkau lebih dulu memasukinya. Ini dalil akan keistimewaan dan kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam layak dan wajar untuk senantiasa bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang menunjukkan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, mengajarkan kepada kita mana jalan-jalan kebaikan dan mana jalan-jalan yang tidak baik. Rasul yang mengorbankan semua apapun yang beliau miliki untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di detik-detik kematian beliau, beliau masih mengingat kepada kita, ummati, ummati, ummati. Wahai Jibril, bagaimana nasib umatku nanti? Bagaimana nasib umatku nanti? Bagaimana nasib umatku nanti? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, di detik-detik kematian beliau, beliau masih memikirkan kita. Beliau masih memikirkan bagaimana umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah menahan rasa sakit yang sangat dahsyat pada saat sakaratul maut. Karena sakaratul mautnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan sakaratul mautnya pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa sakit itu berlipat. Kenapa Rasul mendapatkan rasa sakit yang luar biasa pada saat sakaratul maut, padahal beliau adalah orang yang terbaik? Karena zahirnya orang baik itu mudah mendapatkan sakaratul maut. Dijelaskan oleh para ulama hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sakit sakaratul maut yang begitu dahsyat untuk menyempurnakan derajat dan kenikmatan Allah yang Allah berikan nanti di sorga. Karena semakin kuat, semakin keras musibah yang terjadi pada seseorang, semakin tinggi derajatnya nanti di sorga. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, di sorga, kata Nabi, ada satu tempat yang tidak bisa didapatkan dengan amalan-amalan apapun kecuali rasa sakit yang pernah Allah kirim pada kehidupan dunianya.
Di sorga kata Nabi SAW itu ada satu tempat yang itu tidak didapatkan oleh siapapun dengan amalan apapun kecuali rasa sakit yang pernah dia dapatkan pada kehidupan dunia. Dia tidak didapatkan dengan tahajudnya kita, tidak didapatkan dengan puasanya kita, tidak didapatkan dengan sedekahnya kita, tidak didapatkan dengan hadirnya kita pada majelis ilmu, tapi didapatkan dengan musibah sakit yang pernah dia dapatkan pada kehidupan dunia. Hakikatnya, mohon maaf, orang yang mendapatkan musibah sakit, ketidaknyamanan, rasa yang tidak baik, hal-hal yang tidak nyaman, hakikatnya itu mengangkat derajat dia di sorga. Karena Allah siapkan satu derajat, Allah siapkan satu tempat. Seorang yang mendapatkan musibah sakit pada kehidupan dunia dan dia mampu bersabar, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang itu tidak didapatkan dengan tahajudnya dia, tapi didapatkan dengan rasa sakit yang dirasa pada kehidupan dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu dijelaskan ketika beliau mendapatkan sakaratul maut yang berlipat, ini untuk menyempurnakan kenikmatan Nabi SAW nanti pada kehidupan akhirat. Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang meninggal husnul khotimah itu bukan dilihat raut wajahnya. Kalau pina senyum pasti masuk surga. Karena orang-orang kafir pun ada yang meninggal dia dalam keadaan tersenyum. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwasanya orang yang meninggal tersenyum itu husnul khotimah. Jangan salah paham. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan seorang yang meninggal dalam keadaan tersenyum dia pasti masuk surga. Tidak ada satu hadis pun. Zahirnya memang baik, tapi dikatakan orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah kapan? Ketika amalan terakhirnya adalah amalan yang dia melakukan kebaikan. Kebaikan apapun yang dilakukan dan dia meninggal, maka orang itu husnul khotimah. Jadi bukan dilihat pinato kurihing sidin aja, ini surga sudah aja. Belum tentu orang kafir pun ada yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Tidak ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya siapa yang mati tekurihing masuk surga Firdaus. Tidak ada. Yang ada adalah orang yang meninggal, ketika dia meninggal, akhir dari kehidupannya adalah amalan kebaikan yang dia kerjakan, maka orang itu husnul khatimah. Kita tidak memungkiri ada sebahagian kaum muslimin meninggal dalam keadaan tersenyum. Ini jelas zahirnya adalah sesuatu yang baik, tapi tidak ada satu hadis yang menjelaskan orang yang meninggal tersenyum orang ini masuk surga. Dilihat orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah kapan? Kalau amalan terakhirnya adalah kebaikan yang dia kerjakan. Kalau sebelum meninggal dia melakukan kebaikan dulu dan itu akhir dari kehidupannya, akhir dari ibadahnya. Makanya Nabi SAW bersabda, kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah itu dilihat bagaimana akhir dari kehidupannya, endingnya, closing kehidupannya, akhir dari kehidupannya itu apa? Itu yang dilihat. Sekarang benar dilihat amal ibadah kita, tapi yang paling menentukan itu akhirnya. Yang paling menentukan adalah akhir dari kehidupannya. Makanya Nabi SAW pun beliau pernah menyebutkan, wa inna ahadukum la ya'mal amalan min ahli jannah hatta bainahu wa bainal jannati dara fa yaksibu 'alal kitab fal ya'mal amalan min ahli nar fa dakhala nar wa inna ahadukum la ya'mal amalan min ahli nar fa yaksibu 'alal kitab fa dakhala jannah fa 'amila amalan min ahli jannah fa dakhala jannah. Sesungguhnya kata Rasulullah, ada dari umatku sepanjang hidupnya dia melakukan kebaikan, terus dia beribadah kepada Allah, tapi di akhir kehidupannya dia beramal amalan penduduk ahli neraka. Dia tutup kehidupannya dengan amalan penduduk ahli neraka. Maka orang tersebut akhirnya dilemparkan dalam neraka Allah. Karena yang dilihat itu akhirnya. Wa inna ahadukum la ya'mal amalan min ahli nar, kata Nabi. Ada juga dari umatku sepanjang hidupnya dia melakukan kemaksiatan, dosa dan pelanggaran. Tapi sebelum meninggal dia jemput hidayah, dia bertobat, dia minta ampun. Kemudian dia melakukan kebaikan dan itu akhir dari perbuatannya, orang ini masuk surga. Dilihat dari akhir kehidupannya. Ada sahabat Nabi SAW
dalam hidupnya tidak pernah puasa, tidak pernah sholat, tapi dia masuk surga. Ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin berislam." Asalnya orangnya musyrik, orang kafir. Maka kemudian dia bersyahadat. Dan ketika itu tepat pada waktu duha. Setelah dia bersyahadat, dia mendengar kabar bahwasanya kaum muslimin akan berperang melawan orang-orang musyrikin. Maka dia minta izin lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang." Rasulullah lihat secara fisik orang ini mampu dan tangguh. Maka diizinkanlah orang ini untuk ikut berperang. Pada saat terjadi peperangan, ternyata orang ini meninggal dunia sebelum masuk waktu zuhur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, orang ini penduduk ahli surga, dia mati dalam keadaan syahid. Maka kata Rasul, ini satu dari umatku, dia tidak pernah berpuasa, dia tidak pernah sholat, tapi dia masuk surga. Karena dia masuk Islam di waktu duha, ikut berperang, meninggal sebelum zuhur, kemudian dia mati syahid. Maka innamal a'mal bil khawatim. Amal ibadah itu dilihat bagaimana akhir dari kehidupan seseorang. Apa yang dia lakukan dari kehidupannya, ibadah yang terakhir itulah yang dilihat. Ketika kebaikan yang dilakukan, maka orang tersebut, dan itu akhir dari perbuatannya, orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan kembali mengkaji ulang satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis yang menjelaskan tentang awal terjadinya sujud sahwi, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran bahwasanya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan sholat ketika terjadi kesalahan di dalam ibadah sholat. Jadi sujud sahwi itu adalah membayar kesalahan yang terjadi pada ibadah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan, kunna sholabina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatil zuhri aw salatil asar. Wa fi qaumin Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini fasalaina rak'atain. Fahabahu ayyukallimah fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja rajulun Kharbaq ibnu Umar thumma qala ya Rasulullah akasarta salata aw nasit. Qala alaihi salatu wassalam lam aksar wa lam ansa. Faja'u ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Rasul asadaqatul jadain ay Kharbaq ibnu Umar. Fa'u ayyaquluna na'am. Thumma raja'a Rasul ila musallaha fa shalla rak'ataini fasajada sajdat sahwa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan, kita tahu Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Menariknya adalah Abu Hurairah ini dia masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Sahabat junior baru masuk Islam. 3 tahun sebelum Nabi meninggal, Abu Hurairah baru masuk Islam. Durasi 3 tahun bersama Rasul mengalahkan seluruh para sahabat di dalam jumlah periwayatan hadis. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini tugasnya, kerjanya hanya terus mengikuti Rasul di mana ada Rasul. Dan ini pelajaran kepada kita bahwasanya, mohon maaf, tidak menjamin orang yang sudah lawas mengaji, sudah lawas datang ke pengajian, mereka lebih bertakwa daripada orang yang baru sebulan 2 bulan. Tidak menjamin. Tergantung bagaimana amalan-amalan yang dilakukan. Karena berapa banyak orang sudah mengetahui hukum, mengetahui ini dan yang lainnya, tapi tidak dia amalkan. Berapa banyak orang faham sekali, mengerti betul akan syariat-syariat Islam, tapi dia abaikan. Dan berapa banyak juga ada orang yang baru datang ke pengajian, tapi dia bersungguh-sungguh kemudian dia mengamalkan. Abu Hurairah itu baru 3 tahun bersama Rasulullah. Dia 3 tahun membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia baru masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Rasul. Ketika Nabi usia 60 tahun, Abu Hurairah baru masuk Islam. Di 3 tahun dia telah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan Aisyah, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Sebab pokoknya adalah karena Abu Hurairah
Dia tidak mohon maaf, dia tidak punya pekerjaan. Dia hanya ikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemana ada Rasul, Abu Hurairah ikut. Abu Hurairah ini bernama asli Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dikenal dengan istilah Abu Hurairah karena Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dia adalah sahabat yang menyukai binatang kucing. Kucing itu dalam bahasa Arab dua, ada hirrah, ada kitun. Kalau hirrah itu kucing yang kecil, kalau kitun kucing yang sudah beranakan. Luasnya bahasa Arab itu, kalau kita kucing nang halus kan, nang ganal kan, kucing juga ngarannya. Bahasa Arab itu luas sekali dan banyak sekali kosakatanya, bahkan terbanyak dari seluruh bahasa apapun di muka bumi ini. Contoh menampar, bahasa kita tuh menampar ya sudah. Dalam bahasa Arab kalau menamparnya sakit itu doroba, kalau menamparnya kada sakit lotoma. Luas sekali bahasa Arab. Onta itu dalam bahasa Arab ada jamal, ada ibil, ada naqah. Jadi bahasa Arab itu luas. Sama kucing, kucing itu ada hirrah, ada kitun. Hirrah itu adalah kucing yang kecil, kitun itu kucing yang sudah teganal. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi sangat menyukai binatang kucing jenis hirrah, kucing yang kecil, sehingga dikenal dengan istilah Abu Hurairah, yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Apakah mencintai kucing itu sunnah? Tidak. Tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan kalau kita mencintai kucing itu dapat pahala. Ini kecintaan sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar yang dia menyukai hirrah. Karena biasanya dalil ini digunakan oleh orang yang berjualan makanan kucing. Siapa yang mencintai kucing maka itu mengikuti sunnah Rasul. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan. Yang kebetulan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi itu menyukai binatang hirrah, kucing kecil, maka dikenal dia dengan istilah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah sekali lagi ini sahabat yang membersamai Nabi hanya 3 tahun, dia sudah meraup lebih dari 5.000 hadis Rasulullah SAW. Di antara hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah adalah, lihat Abu Hurairah pahalanya banyak. Setiap hadis yang keluar dari Abu Hurairah diketahui oleh seorang muslim, dia dapat pahala. 5.000 hadis dia sampaikan, berapa juta, berapa miliar kaum muslimin mempraktekkan hadis dari jalur Abu Hurairah. Manfaat ilmu itu panjang dan sangat-sangat berharga. Pian ajarkan seseorang pada satu pelajaran, kemudian dia praktekkan, pian dapat pahala. Orang yang mempraktekkan ini kemudian dia ajarkan kepada orang lain, pian yang asalnya memberikan ilmu kepada orang yang pertama, pian terus dapat pahala. Panjangnya pahala ilmu ini, makanya salah satu amal jari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Abu Hurairah meriwayatkan, satu hari kami sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu kata Abu Hurairah kami mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar kata beliau. Abu Hurairah lupa, kalau tidak zuhur, asar kata beliau. Intinya sholat itu dikerjakan 4 rakaat, sholat sir, tidak disuarakan. Ketika kami mengerjakan sholat asar, kita ambil riwayat yang sholat asar 4 rakaat kata Abu Hurairah, ternyata Nabi hanya mengerjakan 2 rakaat, dan kami tidak tahu apakah ini syariat baru atau tidak, maka kami mengikutinya. Karena syariat tetap berlaku selama Rasul masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah diwafatkan, tidak ada lagi model syariat baru. Kalau Rasul sekarang sudah diwafatkan, tidak ada lagi syariat baru. Makanya kalau misalnya ada orang yang bermimpi, kemudian setelah dia bangun dari mimpinya, aku dipadahkan Nabi ya berzikir ini dan yang lainnya, itu kedustaan di atas kedustaan. Bujur-bujur berkeramput maksudnya. Kalau ada orang yang bermimpi, kemudian dia katakan Rasul datang lawan aku aja, disuruh ini dan yang lainnya, itu kedustaan.
Karena syariat tidak akan pernah lagi dihadirkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihadirkan setelah wafatnya Rasul, maka orang akan mengatakan Nabi Muhammad telah berkhianat dengan risalah ini. Ada hal yang disembunyikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini mustahil. Seakan-akan dia tuduh Rasul itu melakukan pengkhianatan. Kalau ada model syariat baru setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Al-Quran itu ditutup dengan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Agama Islam telah sempurna, kata Allah. Agama Islam telah sempurna dan aku hanya meridhoi agama Islam, kata Allah. Islam sudah sempurna. Artinya tidak ada lagi syariat baru. Pada saat itu Abu Hurairah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum memahami, oh boleh jadi ini syariat baru. Salat asar 4 rakaat dikerjakan hanya 2 rakaat. Padahal mereka sadar mereka bukan musafir pada saat itu. Tapi sahabat tetap mengikuti apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengira ini model syariat baru. Selesai sholat, sebahagian sahabat mulai ada kegelisahan, ingin menanyakan apa yang dilakukan Rasul sholat asar yang hanya dikerjakan 2 rakaat. Kata Abu Hurairah, di tengah-tengah sop itu, di sop pertama ada sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain. 2 orang ini pun, kata Abu Hurairah, terlihat ingin sekali menanyakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zahirnya Rasul seakan-akan tidak terjadi masalah, biasa saja. Selesai beliau menuntaskan zikir, selesai sholat asar, beliau akan keluar dari masjid, kata Abu Hurairah. Maka Rasul kemudian dikejar salah satu sahabat Nabi yang bernama Kharbaq ibnu Umar. Kharbaq ibnu Umar kemudian mengejar Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasul. Dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, katanya, akasartus salata au nasin? Ya Rasulullah, apakah salat asar yang baru kita lakukan tadi sengaja engkau qasar, engkau ringkas 2 rakaat? Atau engkau lupa ya Rasul? Atau engkau lupa ya Rasul? Kata Nabi, lam aksar wa lam ansa. Saya tidak mengqasar dan saya tidak lupa. Rasul meyakini salat asar itu 4 rakaat. Ketika terjadi perbincangan antara Kharbaq ibnu Umar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh ashabatul Rasul, datanglah sebahagian sahabat yang ingin menanyakan pada pertanyaan yang sama. Datang Abu Bakar, datang Umar, datang sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat yang baru datang tadi, yang ketika itu Nabi dikelilingi oleh sahabat. Kata Rasulullah, asadaqa dzul yadaini Kharbaq ibnu Umar? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Kharbaq ibnu Umar? Salat kita hanya 2 rakaat. Fa'u abu ayyaquluna na'am. Mereka menganggukkan kepala, memberikan isyarat, benar ya Rasulullah, salat asar hanya 2 rakaat tadi. Maka Rasul kemudian ajak kepada para sahabat untuk kembali ke tempat salat. Kemudian menambah 2 rakaat yang kurang, kemudian mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Para ulama hadis mencatat ini adalah sujud sahwi yang pertama yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran pertama yang kita ambil adalah bahwasanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melaksanakan sholat asar 2 rakaat, ini catatan penting. Nabi ketika itu bukan dalam kondisi digoda oleh syaitan, bukan diwaswas oleh syaitan. Buktinya apa? Rasul ketika ditanya, apakah engkau mengqasar salat atau meringkas? Kata Nabi, saya tidak mengqasar dan saya tidak mengqasar dan saya tidak lupa, kata Nabi. Rasul tetap bertahan, beliau tidak lupa. Ini memang skenario yang memang ditetapkan oleh Allah agar Nabi itu dilupakan, bukan karena was-was godaan syaitan. Karena ada anggapan sementara sebahagian orang Rasulullah itu digoda oleh syaitan sehingga beliau lupa sholatnya. Beda lawan kita, kalau kita kadang ingat dan sebujur-bujur digoda. Rasul ketiga itu, Rasul ketiga itu beliau bukan dalam kondisi diwaswas oleh syaitan. Buktinya apa? Beliau katakan, saya tidak mengqasar dan saya tidak lupa, kata Nabi. Ingat, tidak ada orang yang lebih cerdas di muka bumi ini melebihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tidak ada orang yang mempunyai kekuatan hafalan melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pian bayangkan Rasulullah itu tidak bisa membaca. Tapi semua pelajaran Allah langsung Rasul rekam. Rasul langsung merekam dan tidak pernah lepas hafalan Rasulullah. Nabi tidak pernah lupa pada satu kondisi apapun ketika bicara syariat. Ketika itu memang skenario yang ditetapkan oleh Allah, Nabi itu dilupakan oleh Allah, bukan karena waswas dan godaan syaitan. Sekali lagi buktinya adalah ketika Rasul menyebutkan saya tidak mengqasar dan saya tidak lupa. Rasul yakin. Yang kedua, kata para ulama, logika mengatakan bahwasanya Nabi ketika itu bukan orang yang diwaswas oleh syaitan. Apa dalilnya? Salat asar itu 4 rakaat, tapi dikerjakan Nabi 2 rakaat. Rata-rata mayoritas atau mungkin semua kita yang namanya lupa itu hanya lompatannya 1 rakaat, bukan 2 rakaat. Kita zuhur 4 rakaat, masuk di rakaat ketiga, kita bingung 3 atau 4. Logika mengatakan Nabi itu tidak lupa dan tidak diwaswas oleh syaitan. Kenapa? Beliau mengerjakan sholat asar yang semestinya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Kalaulah seandainya Nabi terganggu akan waswas syaitan, maka permainannya bukan 2 tapi 3 atau 4. Paham pian bola? Kita ini nah sholat asar, tuntung sembahyang asar tadi 3 kah 4 lah ya. Tidak pernah mengatakan 2 atau 4. Kita tidak pernah mengatakan selesai sholat rasa 2 rakaat aja kok tadilah ya. Yang ada itu kalau tidak 3, 4. Kalau tidak 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi Rasul ketika itu ditetapkan 2 rakaat saja, yang semestinya asar 4 rakaat. Ini logika sehat mengatakan bahwasanya Nabi ketika itu bukan karena waswas syaitan, tapi dilupakan oleh Allah karena lompatannya jauh, 2 dan 4, bukan 3 dan 4. Karena mayoritas orang itu akan terlewatkan dan terlupakan kapan? Di posisi 3 dan 4, bukan di 2 atau 4. Dan ini dalil kata para ulama, Nabi memang ditetapkan dan diskenariokan oleh Allah, beliau dilupakan di saat itu. Dan ini penting. Untuk apa? Untuk menjawab anggapan sementara sebahagian orang yang menyebutkan Nabi itu diwaswas oleh syaitan di dalam sholat. Buktinya Nabi sholat asarnya kurang. Benar memang sholat asarnya kurang, tapi itu memang ditetapkan oleh Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada kita cara sujud sahwi. Karena kalau Nabi dalam hidupnya tidak pernah dilupakan oleh Allah dalam sholat, kita nang bingung kena. Kita yang banyak kade ingat yang bingung, ini 3 dan 4 kayak apa caranya? Coba kalau seandainya sholatnya Nabi mulus-mulus saja, tidak pernah salah misalnya, tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang nanti bingung ketika menghadapi masalah 3 atau 4 kayak apa caranya. Dan itulah hikmah yang terbesar kata para ulama. Di beberapa keadaan Rasulullah itu memang disengajakan oleh Allah untuk melakukan kealpaan, yang itu untuk mengajarkan kepada umat. Contoh, Nabi itu pernah memimpin sholat berjamaah, kemudian Allah lupakan hafalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi membaca ayat yang ayatnya kemudian terlupakan. Ini Rasul, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, Rasulullah sadar beliau berada dalam kesalahan, maka beliau kemudian melihat Ubay ibnu Ka'ab, salah satu sahabat Nabi yang biasa menjadi imam. Kata Rasul, "Ya Ubay, kenapa engkau tidak ingatkan aku?" Ketika itu syariat belum mengajarkan kepada kita makmum boleh mengingatkan kepada imam pada saat dia melakukan kesalahan pada bacaan. Itulah hikmah pada saat itu diskenariokan oleh Allah agar ketika itu Nabi tersendat pada bacaan Quran, sehingga pelajarannya adalah kalau ada orang yang tersendat imam, maka makmum yang di belakang boleh mengingatkan selama dia punya hafalan. Ini pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang tidak biasa pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah karena waswas syaitan? Tidak. Ini memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sujud sahwi tadi. Ini tidak
bukan karena was-was syaitan, tapi memang karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya adalah kalau kita melaksanakan sholat ternyata kita kurang rakaat, maka kita cukup untuk menambah rakaat yang kurang, bukan mengulang rakaat. Kita sholat zuhur 4 rakaat atau sholat asar 4 rakaat, karena biasanya salah itu zuhur dan asar. Kalau maghrib itu masih nyaman mengatakan, masih ada bacaannya. Isya masih nyaman, apalagi subuh 2 rakaat aja. Subuh namun sampai kada ingat juga, dasar kada peringatan sih dia. Subuh dijauhi 1 rakaat misalnya. Subuh itu kan 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Yang biasa terjadi itu di zuhur dan asar. Kenapa? Ini sholatnya sir, tidak disuarakan. Nah, sholat zuhur atau asar atau sholat apapun, ketika terjadi kesalahan berkaitan dengan rakaat sholat, maka kalau dia sadar, kalau dia sudah menyadarinya, maka cukup menambah rakaat yang kurang, tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Buktinya apa? Nabi sholat asar yang semestinya 4 dikerjakan 2. Kemudian terjadi pembicaraan antara Rasulullah dengan para sahabat. Akhirnya disimpulkan itu memang kurang, maka yang dilakukan Nabi dan para sahabat menambah 2 rakaat yang kurang, kemudian mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Jadi cukup menambah rakaat, kemudian kerjakan sujud sahwi sebelum salam, tidak perlu untuk mengulang rakaat. Kapan ini? Dalam kondisi di satu majlis, di satu tempat. Kemudian ulama berbeda pendapat, bagaimana kalau seandainya dia sadar dan dia ingat kurang rakaat tersebut sudah sekian waktu baru dia sadar. Di sini ulama berbeda pendapat. Tuntung misalnya salat isya 4 rakaat, kemudian terduduk melihat debat capres misalnya, sampai jam 11 sampai jam sekian, hanya mengatakan rasanya kurang tadi sembahyang isya pula ya. Dia terlewatkan dan dia dipisah dengan satu perbuatan. Nah, apakah model yang seperti ini harus menambah rakaat atau mengulang sholatnya? Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyebutkan dia cukup tambah rakaat yang kurang. Sebagian ulama lain menyebutkan dia harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena sudah terpisahkan, terlewatkan dengan amalan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat. Ini khilaf. Ya terserah, pian hendak ambil mengulang boleh, hendak pian ambil cukup menambah boleh. Paling nyaman menambahi aja. Dia tambah kemudian dia sujud sahwi. Dia tambah kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau terlewatkannya sampai masuk waktu sholat berikutnya, maka tidak perlu untuk melakukan apapun. Sholat zuhur, selesai sholat zuhur, keingatannya di waktu asar, dia sudah kerjakan sholat asar, duduk seden, zuhur tadi rasa kurang nah ya seden, asar sudah dia kerjakan, kemudian dia mengingat zuhur rasanya kurang. Ini tidak perlu dia tambah, tidak perlu dia ganti. Kenapa? Sudah masuk di sholat berikutnya, tidak perlu lagi. Tapi kalau belum masuk waktu sholat berikutnya, kalau belum terpisah dengan apapun, dia cukup tambah rakaat yang kurang. Tapi kalau terpisah dengan perbuatan yang lain, maka ada 2 pendapat. Pendapat pertama, dia tambah rakaat, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Pendapat kedua, dia mengulang sholatnya. Kalau mengambil pilihan mengulang sholatnya, tidak ada sujud sahwi. Belum ulangi pula. Ya, kalau pina nyanyuk pia. Karena masalah fikih ini harus detail. Ada orang salah pada saat sholat zuhur. Dia sadar kapan? Dia sadar sebelum masuk waktu asar. Kalau dia sadar sebelum masuk waktu asar dan tidak terpisah dengan amalan apapun, tidak terpisah dengan perbuatan apapun, cukup dia menambah rakaat yang kurang, sebagaimana perbuatan Nabi. Dia kerjakan sujud sahwi sebelum salam,
Setelah dia menambah rakaat kurang, dia tambah sujud sahwi sebelum salam. Kapan? Kalau tidak terpisah dengan perbuatan apapun. Sekarang ada orang yang kurang sholat zuhur misalnya, kemudian terpisah dengan perbuatan yang lain. Mbak Tuntung berzuhur, dia kerjakan perbuatan yang lain. Entah mungkin misalnya ba'diyah zuhur, Tuntung ba'diyah zuhur sidin ke dapur misalnya, memasak ini dan yang lainnya macam-macam. Kemudian ingat pas lagi memasak, rasa kurang tadi aku zuhur ya sidin. Terpisah sholat zuhur dengan ba'diyah zuhur dan amalan yang lain. Maka di sini ulama berbeda pendapat pada dua pendapat. Pendapat pertama, cukup dia menambah rakaat yang kurang, kemudian dia sujud sahwi. Pendapat yang kedua, dia ulang sholatnya. Kalau pilihan pian mengulang sholat, maka tidak ada sujud sahwi. 4 rakaat zuhur tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau pilihan pian menambah rakaat yang kurang, kelazimannya sujud sahwi sebelum salam. Keharusannya sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau misalnya ada orang yang lupa di sholat zuhur sampai masuklah dia di waktu asar, selesai sholat asar kemudian berpikir rasa kurang zuhur misalnya, padahal asar sudah dia lakukan, maka di sini tidak perlu untuk menambah rakaat ataupun mengulang zuhur karena sudah tertutup dengan sholat asar yang sudah dia kerjakan. Paham pian bola? Amun kada paham betakun nonang paham kena. Ini kaidah berkaitan dengan kurang rakaat ketika kita mengerjakan sholat tadi. Sujud sahwi tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan subhanallah yanam wala sahwa atau subhanallah sahwa wala yanam. Ini bukan dari hadis Rasul. Bacaan sujud sahwi itu hanya dua pendapat. Pendapat pertama, kita membaca zikir sujud sebagaimana zikir sujud di dalam sholat, baik yang subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau pendapat yang kedua, tidak membaca apapun, hanya melakukan gerakan. Kenapa ada orang yang berpendapat untuk membaca sebagaimana zikir sujud di dalam sholat? Alasannya adalah karena mereka masih di dalam sholat dan mereka sujud, maka bacanya bacaan sebagaimana zikir sujud. Pendapat kedua yang menyebutkan kenapa tidak perlu membaca, mereka berdalil Nabi tidak pernah mengajarkan untuk membaca bacaan khusus. Ketika tidak ada pelajaran dari Rasul, maka cukup kita melakukan gerakan. Dan terus terang yang paling mudah ini yang bergerak saja, kada bacaan. Tinggal sujud, duduk, sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan dia salam. Sujud sahwi itu 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali. Sebelum kita salam, sujud. Duduk di antara 2 sujud. Ini yang pertama. Sujud lagi, duduk tasyahud akhir kemudian salam. Nah, itu sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi tidak cukup 1 kali. Kita sudah menambah rakaat yang kurang misalnya. Sebelum salam, sujud dulu. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir dan salam. Kalau mengambil pendapat yang tidak membaca tadi, cukup melakukan gerakannya saja. Kalau mengambil pendapat yang membaca, maka sujud dia baca, duduk di antara 2 sujud dia baca, sujud lagi dia baca, kemudian duduk tasyahud akhir tanpa membaca, kemudian dia langsung salam. Nah, ini 2 pendapat berkaitan dengan bacaan pada sujud sahwi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini dulu mungkin yang ulun sampaikan berkaitan dengan sujud sahwi. Karena kalau dijejali lagi yang lain, kalau pina error kena otak kita. Jar orang psikolog, konsentrasi orang menyerap ilmu itu 30 menit 30-40 menit. Amun sejam 2 jam biar ceramahnya bagus, kada bagus lagi jadinya. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang ditanyakan mengenai sholat duha itu berkali-kali, apakah lebih baik sholat duha atau sholat mutlak dikerjakan berkali-kali? Ya. Kemudian yang kedua, mengenai membaca ayat suci Al-Quran, ada sebagian orang yang dibikin lagu. Kalau salawat sih saya pernah dengar bikin lagu. Ini doa dan ayat Quran dibaca, bikin sebuah lagu.
irama dangdut, irama pop gitu. Apakah ada hadis yang demikian? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sujud sahur ini ada sesudah salam dan ada yang sesudah sebelum salam dan ada yang sesudah salam. Ini apa bedanya dan apa yang di luar salam sesudah salam itu untuk apa gitu. Yang selanjutnya itu kalau kita mengerjakan sujud sahwi sesudah salam itu apakah diakhiri juga dengan salam gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Pak kelebihan rakaat baik, kelebihan rakaat itu apa bacaannya apa sesudah atau sebelum demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada yang lain? Di belakang Doda, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini mengenai pemilu. Ini kita kan ada yang mencalonkan calon presiden, ada beberapa orang. Nah terus kita punya di saat nanti pemilu, salah satu di antara beberapa orang itu kita memilih Pak. Harapan kita, keyakinan kita di saat itu waktu kita memilih itu bahwa bisa calon presiden ini bisa lebih baik daripada yang telah lalu. Nah ternyata setelah berjalan misalnya nantinya Pak tidak sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan. Nah, apakah itu kita ikut berdosa juga Pak sebagai pemilih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah Ustaz. Iya, insyaallah. Perkenalkan, nama saya Aminah Basyarahil. Ustaz, saya pernah mendengar Ustaz menyampaikan bahwa sholat di Masjidil Haram itu memperoleh ganjaran 100.000 kali lipat. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apabila kita berada di Masjidil Haram, manakah yang lebih utama? Melaksanakan sholat sunnah atau tawaf? Nah, itu yang saya tanyakan Ustaz. Yang kedua, masalah sholat duha itu ada berapa rakaat di dalam sholat Ustaz? Apa 2 rakaat atau ditambah lagi 2 Ustaz? Ya. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Ustaz. Kita ini misalnya dari sungai nih, anak Banjar. Zuhur sudah melaksanakan. Asar tanggung Citarapel ini kadang menyinggahkan sampai ke rumah maghrib kayak betul Ustaz. Apa digawe asarnya kan maghribnya kan kita sampai ke rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup dulu lah, jangan tadi dicangi lagi. Udah cukup. Cukup. Banyak sudah lah. Dicangang itu kan orang mau kan bertakun. Ya baik. Yang pertama, salat duha apakah boleh berulang dan berapa rakaat? Kan sekalian menggabung pada pertanyaan yang berikutnya. Salat duha kita tahu adalah salah satu pesan dan wasiat yang pernah disampaikan Nabi SAW untuk dikerjakan. Sampai Nabi SAW menyebutkan, jangan engkau tinggalkan rakaatan minat duha. Jangan engkau tinggalkan 2 rakaat salat duha, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, la ta'jiz an arbarakati minal duha. Jangan engkau lemah untuk mengerjakan duha yang dikerjakan 4 rakaat. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya duha ini perkara yang masyru'.
yang disyariatkan. Benar memang dia tidak masuk pada hukum sunnah muakkad, tapi dia sunnah yang dianjurkan dan diperintahkan. Apakah boleh kita setiap hari mengerjakan duha? Zahirnya boleh. Kenapa? Karena ini wasiat pesan yang pernah dinyatakan Nabi SAW. Sementara anggapan sebahagian orang yang menyebutkan duha jangan setiap hari dengan dalil Nabi pun juga tidak setiap hari. Permasalahannya adalah apakah ada dalil yang menyebutkan Nabi tidak mengerjakan duha itu setiap hari? Ini kan anggapan. Tapi kembali kepada perintah Rasul, maka secara umum duha itu diperintahkan. Nabi memerintahkan dan memberikan pesan dan wasiat untuk mengerjakan duha. Kerjakan duha, kata Nabi, setiap hari itu 2 rakaat paling tidak. Sebagaimana sabda Rasul, yusbi ala kulli sulamin min ahadikum sadaqah. Hendaknya setiap pagi engkau mengerjakan duha 2 rakaat yang itu bernilai pahala seperti orang yang bersedekah sebanyak 360 kali. Dan ini jelas hadisnya. Kemudian dalam hadis yang lain dikuatkan lagi oleh Rasulullah, jangan engkau tinggalkan 2 rakaat duha. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, jangan engkau lemah mengerjakan duha yang engkau kerjakan 4 rakaat. Semangat, kata Rasulullah, jangan lemah, kata Nabi SAW. Sekali lagi dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita untuk apa duha ini masyru', disyariatkan. Tapi benar dia tidak masuk hukum sunnah muakkad. Orang yang duha setiap hari apakah boleh? Zahirnya boleh, karena ada hadis-hadis yang menyebutkan. Dan kita tidak bisa memungkiri akan hadis-hadis tersebut. Sekali lagi alasan anggapan sementara sebahagian orang yang tidak mengerjakan duha setiap hari, mereka memahami Nabi itu tidak setiap hari. Nabi tidak setiap hari. Anggap ini alasan yang masuk akal. Sekarang pertanyaannya juga adalah, apakah Rasul SAW juga setiap Senin dan Kamis beliau berpuasa atau tidak? Atau apakah Nabi SAW setiap terjadi ayyamul bid Nabi berpuasa atau tidak? Tidak disebutkan secara jelas. Kalau tidak disebutkan, apakah kita tidak puasa ayyamul bid? Ulun hanya ingin membandingkan hukum ini. Duha yang kita kerjakan 2 rakaat ataupun 4 rakaat ini masyru', disyariatkan, sehingga terus-menerus mengerjakan duha tidak terlarang. Tidak terlarang. Jelas ini hukumnya diperbolehkan ketika kita mengerjakan duha yang berulang 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh membaca ayat-ayat Al-Quran kemudian dilagukan layaknya orang kayak dangdutan dan yang lainnya? Ini terjadi mungkin sekian tahun yang lalu pernah. Dia bikin lagam seperti orang dangdutan karena berdalil ini kayak kebudayaan aja katanya, menyamakan seperti kebudayaan. Kalau dibikin kayak dangdutan tadi, dipastikan tajwidnya itu pasti lepas. Tajwidnya itu pasti lepas. Dan ini perkara baru di dalam agama. Dan ini mohon maaf sama sekali tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan. Orang akan bermain-main nanti dengan ayat-ayat Al-Quran yang Rasul perintahkan. Kalau engkau membaca Al-Quran berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan neraka, siksa, fabku fatabakau, maka menangislah engkau. Kalau engkau tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Kayak apa hendak menangis kalau iramanya dangdut? Sehingga ini jelas menyelisihi perintah Nabi SAW, menyelisihi apa yang diajarkan Rasul SAW. Kalau dia gunakan dengan lagam seperti itu, dipastikan tajwidnya pasti lepas. Ketukan 6 matnya itu akan lepas, 4-nya akan lepas, ketukan 2-nya akan lepas. Dia tidak akan mengenal jaiz munfasil, wajib muttasil, mat lain, qalqalatul sughra, qalqalatul kubra. Dia tidak akan pernah kenal. Dia tidak akan tahu bagaimana 5 harokat, bagaimana 6 harokat. Dia tidak tahu bagaimana mat badal. Dia tidak akan paham kalau dia gunakan irama yang lain, kecuali irama yang memang jelas ada sampai kepada Nabi SAW. Makanya orang punya hafalan itu, sebahagian orang itu mereka bersanad sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi sekali lagi ini bukan perkara yang disyariatkan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi itu benar ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam.
Mayoritas sujud sahwi terjadi kapan? Sebelum salam. Satu-satunya keadaan sujud sahwi dilakukan setelah salam adalah kalau kita kelebihan rakaat. Kalau kita kelebihan rakaat dan dia hakul yakin dia memang kelebihan rakaat. Dia kerjakan sholat misalnya asar, tahu-tahu dia kelebihan sampai 5 rakaat. Kemudian dia selesai sholat baru sadar, oh ini kelebihan rakaat. Maka berlakulah sujud sahwi. Bagaimana caranya? Setelah dia salam tadi yang 5 rakaat, dia sujud, dia duduk, dia sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan salam, 2 kali salam. Salam yang pertama mengakhiri sholatnya, salam yang kedua mengakhiri sujud sahwinya. Satu-satunya keadaan yang kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi setelah salam adalah kalau kita kelebihan rakaat, dan itu pun kalau memang benar-benar hakul yakin lebih rakaat. Tapi kalau hanya was-was, ragu-ragu, maka tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau kita dalam kondisi yakin kita salah. Kalau kita tidak yakin tidak perlu sujud sahwi. Karena kapanpun kita mengikuti sujud sahwi dalam kondisi kita ragu, maka besoknya akan terjadi sujud sahwi lagi. Was-was itu jangan diikuti. Keraguan-raguan itu jangan diikuti. Kalau kita mengikuti keraguan-raguan tadi, besoknya akan terjadi keraguan-raguan yang baru, dan itu permainan setan. Orang wudu, selesai wudu keingatan rasa belum membasuh tangan aja sedang. Kemudian dia ulang lagi. Kalau was-was itu diikuti akan terjadi pengulangan. Makanya ada orang wudu kada tuntung-tuntung. Sampai banyak sudah banyu kada tuntung-tuntung. Karena dia mengikuti keraguan-raguan, dan kaidah menyebutkan al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa digugurkan dengan munculnya keraguan-raguan yang baru. Kita sudah yakin tahu-tahu muncul keraguan-raguan, maka ini jangan dianggap. Tapi kalau memang hakul yakin lebih rakaat, ya sudah sujud sahwi setelah salam sebagaimana yang disebutkan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, musim pemilu, kemudian kita memilih salah satu calon dan ternyata di tengah perjalanan tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita ikut berdosa? Tidak. Selama pada saat kita akan memilih tadi, kita sudah benar-benar berhati-hati. Kita sudah menimbang mana yang terbaik, mana yang paling dekat dengan agama, mana orang yang paling mengerti agama, dan tidak perlu menjabarkan dari 3 calon yang disebutkan nang paling parek lawan agama yang mana. Nang baca Qur'annya bagus, yang dekat dengan Al-Qur'an, yang dekat dengan Islam mana, itu yang dipilih. Karena seorang muslim dan kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kalau ternyata mohon maaf tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita sudah berusaha sebelumnya. Karena kalau kita sama sekali tidak memilih pun ada resiko. Ada resiko. Ya sudah dipilih, bismillah, sudah dia pilih. Cari yang kira-kira paling dekat dengan agama Islam. Cari yang kira-kira paling dekat dengan kaum muslimin. Cari yang kira-kira orang yang paling paham tentang agama dari calon-calon yang disebutkan. Ya sudah, kita sudah istikharah misalnya. Selesai istikharah, kita sudah punya keyakinan, ya sudah. Nah, yang kita dianggap bertanggung jawab itu adalah kita memilihnya asal. Kita memilihnya asal, ini yang kita nanti bertanggung jawab. Tanpa ada pertimbangan, apalagi pertimbangannya 200.000 aja misalnya. Pertimbangannya 50.000 misalnya. Ini yang kita nanti bertanggung jawab. Tapi kalau kita sudah menelaah, memikirkan, kemudian kita sampai sholat istikharah dan kita sudah yakin pada keputusan kita, terjadi apa yang terjadi setelah itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah di saat kita memilih, kita cari mana yang terbaik menurut kita, mana yang paling dekat dengan kaum muslimin, dengan Islam tentunya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Ibu Aminah tadi berkaitan dengan sholat di dalam Masjidil Haram. Itu memang dikalikan 100.000 kali lipat, dan hadisnya jelas. Catatannya kata Nabi, sholat di dalam masjid. Siapapun yang berkunjung ke tanah suci dan dia masuk ke dalam Masjidil Haram, sekali dia duha di sana sama dia duha di tempat yang lain 100.000 kali lipat. Sekali dia tahajud di sana sama dia tahajud di tempat yang lain 100.000 kali lipat. Berapa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? 278 tahun sekali sembahyang sana.
sama kita tahajud 278 tahun tanpa pernah putus. Ini keutamaan dan kemuliaan. Sekarang kita masuk Masjidil Haram, mana yang lebih utama, apakah tawaf atau sholat sunnah? Nabi punya kebiasaan setiap masuk Masjidil Haram beliau tawaf. Setelah itu baru beliau memperbanyak sholat. Masalahnya adalah tidak semua orang mampu untuk tawaf di 5 waktu sholat. Maka kalau terganjal dengan kondisi yang seperti itu, ya sudah perbanyak sholat. Kalau pian tanya mana yang paling afdol, apakah tawaf atau sholat? Paling tidak perbuatan dan praktek Nabi itu tawaf sehari itu paling tidak 5 kali. Paling tidak subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Setiap Nabi masuk masjid beliau tawaf. Kalau kita tidak mampu, maka perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Kalau kita mampunya sehari itu sekali 2 kali, ya sudah kita tutup dengan perbanyak ibadah sholat. Rasul sekali lagi itu paling tidak beliau tawaf dalam keseharian beliau di dalam Masjidil Haram itu 5 kali, karena setiap Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram di waktu sholat beliau tawaf dulu. Baru beliau mengerjakan sholat-sholat sunnah. Kalau kita tidak mampu, ya kondisi yang cukup berat, apalagi kita tahu sekarang perbaikannya luar biasa di dalam Masjidil Haram, lantai 2 tidak ada lagi tawaf, semuanya diturunkan di bawah. Makanya kelihatannya padat terus. Dan wallahualam sampai kapan perbaikannya? Sementara ini ditutup di lantai 2 sementara. Kemudian semuanya diturunkan untuk tawaf. Lantai 2 itu turunnya di lantai 2 untuk tawaf. Nah, kondisi yang seperti ini berat. Tidak semua orang mampu untuk melaksanakan tawaf. Ya sudah, dalam kondisi yang seperti itu perbanyak sholat. Di masa sekarang, di zaman hari ini, mohon maaf, zahirnya perbanyak sholat itu lebih baik. Kenapa? Tawaf itu berat. Tawaf itu sangat-sangat berat. Ya paling tidak mungkin sehari dia sekali tawaf. Sisanya dia perbanyak ibadah sholat. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, berapa rakaat ibadah sholat duha? Yang masyhur sholat duha itu 2 rakaat dan 4 rakaat. Ini yang masyhur. Adapun yang 6 ataupun 8 rakaat, ulama berbeda pendapat. Ada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi itu pernah mengerjakan duha dengan jumlah rakaat yang beliau sukai. Kata Aisyah, Nabi itu mengerjakan duha dengan jumlah rakaat berapapun yang diinginkan. Nah, berapapun yang diinginkan itu tidak disebutkan. Apakah 2 atau 4 atau lebih rakaatnya? Tapi yang disebutkan dalam hadis sahih yang bisa dipertanggungjawabkan, duha itu masyhurnya 2 ataupun 4. Sementara yang 8 rakaat ulama berbeda pendapat. Nabi itu pernah mengerjakan sholat 8 rakaat di waktu duha. Kapan? Pada saat pembukaan kota Mekah. Pada saat Mekah itu sudah ditaklukkan, Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian beliau sholat 8 rakaat. Kebetulan pada saat itu waktu duha. Maka sebahagian orang pun berfaham bahwasanya duha itu 8 rakaat. Karena Nabi mengerjakan sholat 8 rakaat di dalam Ka'bah pada saat itu di waktu duha. Akan tetapi hadis menyebutkan ternyata Nabi mengerjakan 8 rakaat di dalam Ka'bah pada saat itu adalah disunahkan untuk seorang pemimpin kaum muslimin ketika dia menaklukkan satu kota yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Ada pemimpin perang atau panglima kaum muslimin, dia taklukkan satu kota, maka sunnah mengerjakan sholat 8 rakaat sebagaimana perbuatan Nabi. Kebetulan pada saat itu Rasul mengerjakannya di waktu duha, maka dipahami sebahagian orang Nabi duha 8 rakaat. Tapi sebab urut, sebab kemunculan hadisnya itu berbeda. Yang paling masyhur itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat, ini yang paling masyhur. Mohon maaf, nang 4 rakaat kadang absen juga. Apalagi berpilih nang 8 rakaat. Nang koler sembahyang duha 8 rakaat bersyukur banar. Alhamdulillah hadisnya lemah aja sedih. 2 atau 4 aja sudah aja sedih. Ya, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, ketika melakukan perjalanan dari hulu sungai ke Banjar, ternyata kita sudah mengerjakan salat zuhur dan asar, kita terlambat sampai tiba di waktu Banjar dan tidak singgah ternyata supirnya. Apa yang kita lakukan sementara sudah masuk waktu maghrib? Yang kita kerjakan salat asar dulu, baru kita kerjakan maghrib. Kalau memang terlambat, kalau supirnya ada sebujur pengarasan, disuruh turun kada mau, disuruh istirahat dulu kada mau, ya sudah.
Tapi jarang yang seperti ini. Tapi kalau itu memang terjadi, ya sudah. Dia kerjakan asar, kemudian dia kerjakan maghrib walaupun di waktu maghrib. Karena ini sudah terlewatkan. Dan bahasanya dia mengqadha salat. Dia mengqadha salat yang tertinggal, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kita boleh tidak memilih salah satu paslon atau dengan kata lain dicoblos semuanya? Jazakumullah khair. Daripada orang namanya nyoblos, ya sudah coblos tiga-tiganya misalnya. Ya sayang, suara kita sayang. Diharapkan tetap memilih dengan pilihan yang paling tidak menurut kita yang paling dekat dengan Islam, paling tidak. Karena kalau coblos semuanya itu berpasrah aja sudah. Idealnya dipilih, meskipun hak seseorang untuk dia tidak memilih hak dia, tapi sayang. Dan kita semua nanti bertanggung jawab. Yang coblos ketiga-tiganya pun nanti ditanya oleh Allah, kenapa engkau coblos tiga-tiganya? Padahal sudah disampaikan misalnya cari yang paling dekat dengan Islam misalnya. Kita tetap kita memilih. Dan ulun kira memilih dari salah satu tiga dari calon ini mudah. Bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang harus menguras energi, bukan perkara yang menguras pikiran dan yang lainnya. Tinggal pilih yang mana yang paling dekat, ya sudah. Karena sangat tidak berimbang ketika bicara kedekatan dengan Islam. Sangat tidak berimbang di antara tiga orang ini. Ya sudah, ini gampang, ini mudah. Tinggal dia pilih, ya sudah, selesai. Jangan dicoblos ketiga-tiganya. Wallahu a'lam. Ada salah satu keluarga saya yang menjadi caleg di pemilu ini. Kemudian beliau membagi-bagikan hadiah berupa kerudung, sejadah dan mukena kepada jamaah di masjid dengan harapan nanti jamaah itu akan mencoblosnya. Beliau itu sebenarnya ahli agama, suka beribadah ke masjid. Apakah orang tersebut berhak masuk surga? Apa hubungannya kerudung lawan masuk surga? Dan bagaimana hukumnya membagikan hadiah tersebut? Mohon maaf kalau niatnya ingin mendapatkan suara, ini riswah, ini suap. Kalau niatnya ingin membagikan tersebut, ingin mendapatkan suara, ya tidak perlu. Apalagi di masjid, tidak ideal dan sangat tidak baik. Kalau kita sudah punya kecenderungan untuk memilih orang tersebut, ya sudah pilih saja. Jangan sampai asalnya kita tidak ingin memilih, tahu-tahu dapat hadiah, ya sudah kita pilih. Nah ini terjebak. Orang yang membagikan pun salah, mohon maaf, yang menerima pun salah. Supaya tidak terpengaruh pilihan kita, ya sudah kita tolak saja, nyaman aja, karena insya Allah karena dipilih aja, dia tolak saja. Karena kapanpun dia terima hadiah tersebut, pasti ada gerakan hati, rasa semakin kuat ingin memilih, dan itu pasti. Apalagi misalnya sejadahnya yang bagus misalnya. Masalahnya sejadahnya bertulis juga, ada ngaran sidin misalnya. Ini mohon maaf, yang membagikan pun tidak ideal, apalagi di masjid, apalagi di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarahkan orang lain untuk melakukan riswah, melakukan suap. Jangan. Ini perkara yang terlarang. Urusan orang ini nanti di akhirat, ya jelas ini kembali kepada amal ibadah. Jadi sekali lagi saran ulun adalah kalau kita berada pada posisi menerima, ditolak aja dengan penolakan yang halus, penolakan yang baik. Karena mungkin kawan kanan kita atau agamanya, ya sudah kita pilih aja misalnya. Tidak perlu untuk menerima, karena kalau kita menerima sedikit banyak ada rasa yang lebih kuat untuk memilih orang tadi. Apalagi misalnya kerudungnya dipakai harus misalnya, ada rasa ingin, ya sudah dia tolak dengan penolakan yang halus. Idealnya ditolak. Semua hadiah apapun yang mungkin akhir-akhir ini disampaikan kepada kita tolak. Ada sebagian orang menganggap hadiahnya diambil, orangnya jangan dipilih. Mohon maaf, ulun bukan orang yang berprinsip sebagaimana yang disebutkan. Ini sama kita melegalkan perkara-perkara yang hukum asalnya terlarang.
Ya sudah, tolak saja, pilih-pilih saja. Tidak perlu untuk kita menerima hadiah-hadiah tadi, karena pertanggungjawabannya cukup besar kalau ini dasar dari kita memilih. Tapi kalau dasar kita memilih adalah karena agama, karena orangnya seperti apa, kita pilih, ya sudah. Tapi model yang seperti ini pun tidak perlu kita menerima hadiah. Kenapa? Karena kalau kita menerima hadiah akan semakin kuat rasa kita ingin memilih. Sebab semakin kuat kita rasa memilih karena ada hadiah tadi. Paham pian mula? Pian sudah ada pilihan. Ternyata orang yang memilih, yang pian pilih ini memberikan hadiah. Kita sudah milih orang ini. Ternyata dia memberikan hadiah kepada kita. Ini tetap ditolak. Kenapa tetap ditolak? Karena ketika itu kita terima, rasa ingin memilih orang ini semakin kuat. Rasa memilih orang ini semakin kuat sebabnya adalah karena hadiah tadi. Ini yang masalahnya seperti ini. Problemnya ada rasa kuat ingin memilih orang tersebut karena ada hadiah. Apalagi misalnya orang yang jelas-jelas kada kita pilih, ya sudah, tolak aja sudah. Sudah jelas-jelas kita tidak akan memilih orang tersebut, ya sudah, tolak aja. Orang yang sudah kita pilih pun dia memberikan hadiah kepada kita, tolak. Kenapa? Karena sekali lagi mengajarkan orang ini melegalkan pada hukum riswah. Yang kedua adalah rasa semakin kuat untuk memilih orang tersebut, tapi rasanya adalah bukan karena lagi keilmuan kita, tapi karena hadiah yang dia sampaikan. Dan ini yang bermasalah. Sehingga idealnya dia tolak, idealnya ditolak. Kecuali Mbah Tuntung pemilu ada yang membari, nah sudah, terima aja. 2 kali itu gun terima aja. Kalau sudah Tuntung, tapi jarang terjadi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.